Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, bisa kita lanjutkan mempelajari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang merupakan karya Imam Zarkashi dan Imam Syubbani rahimahumallahu ta'ala. Kita lanjutkan pelajaran yang ke-9, Ad-Darsu At-Tasi'u. Di waktu yang lalu kita telah mempelajari adat untuk isim mu'annas, yaitu 1 dan 2, wahidatun dan isnatani. Nah, sekarang kita lanjutkan adat-adat untuk 3 sampai 10, yaitu salasu majallatin sampai asyru majallatin. Nah, pada kalimat-kalimat yang nampak pada layar kali ini, itu kita dapati makdudnya itu berupa isim jamak, ya, isim mu'annas yang jamak. Seperti pada salasu majallatin dan seterusnya. Jadi kata majallatun, yaitu majalah, ya, bisa jadi majalah dakwah, majalah pendidikan, atau majalah pengetahuan dan sebagainya. Ya, majallatun itu isim mufrad. Adapun isim musannadnya adalah majallatani, 2 majalah. Adapun untuk jamaknya, maka majallatun di situ lamnya ditambah alif, kemudian yang terakhir taknya terbuka, yaitu tak mabsutoh. Majallatun, majalah-majalah, 3 ke atas. Maka sekilas nampak sama, ternyata berbeda. Kalau yang atas majallatun 1 majalah dan memakai tak marbutoh. Kalau yang di bawah majallatun panjang, ya, dan ini isim jamak, majalah-majalah, ya. Bisa 3 majalah, 4 majalah dan seterusnya ke atas. Maka kalau lebih dari 2 atau 3 ke atas, maka menggunakan isim jamak, dan apabila diberi adat, maka adatnya ditaruh depan, sebagaimana pada yang nampak di layar, salasu majallatin, 3 majalah, arba'u majallatin, 4 majalah, dan seterusnya sampai asyru majallatin, 10 majalah. Coba kita baca satu persatu. Salasu majallatin, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu majallatin, sab'u majallatin, samani majallatin, tis'u majallatin, asyru majallatin. Maka dari 3 sampai 10, adatnya ditaruh depan, makdudnya ditaruh belakang. Beda dengan 1 dan 2. Kalau 1 dan 2, adatnya ditaruh belakang. 1 dan 2 ditaruh belakang, sedangkan makdudnya ditaruh depan. Dan untuk 3 sampai 10 menggunakan pola mudhof ilaihi, yaitu sebagaimana pada adat yang muzakkar kemarin, untuk isim muzakkar kemarin, ya, maka yang depan
ya, maka yang depan yang mudhof itu tanwinnya hilang menjadi salasu. Kalau sebelumnya salasun menjadi salasu. Kemudian yang belakang menjadi majrur dan di sini ditandai dengan kasroten. Jadi bukan majallatun tetapi majallatin. Salasu majallatin. Jadi bukan salasun majallatun tetapi salasu majallatin. Ya. Nah, ini mirip dengan adat-adat atau sama dengan adat-adat pada isim muzakkar yang pada pelajaran yang lalu. Nah, kemudian adat-adat ini bisa kita juga terapkan pada isim-isim yang lain. Dan di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah ini sudah diberikan beberapa contoh. Kita baca 3 contoh dulu, yaitu saburatun, papan tulis, minasyatun, sulak atau kemucing bahasa kita, tolasatun, penghapus papan tulis. Itu untuk kata-kata yang mufrad. Adapun untuk yang musanna menjadi saburotani dan minasyatani dan tolasatani. Adapun jamaknya maka di situ ada alif dan taknya sebagaimana majalah tadi. Menjadi saburatun papan-papan tulis, minasyatun sulak-sulak ya, atau kemucing-kemucing, tolasatun penghapus-penghapus papan tulis. Dan apabila diberi adat maka menggunakan pola mudhof ilaihi, adatnya ditaruh depan. Sebagai contoh kita sebutkan di bawah. Oke. Asyru tollasatin, 10 penghapus papan tulis. Samani minasyatin, 8 sulak. Situ saburatin, 6 papan tulis. Dan kalau kita gabungkan menjadi satu kalimat, misalkan ya satu jumlah, fil madrasati situ saburatin wasamani minasyatin wa asyru tollasatin. Di dalam sekolah ada 6 papan tulis. Dan ada 8 sulak. Dan juga ada 10 penghapus papan tulis. Ya, semoga bisa difahami. Selanjutnya kita baca surat Al-Baqarah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat, wa huwa bikulli syai'in alim." Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kalian. Dan dia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan dia maha mengetahui akan segala sesuatu. Maka ayat yang mulia ini menunjukkan kepada kita akan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha pencipta, serta alam semesta ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala semata, tanpa bantuan seorang makhluk pun. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seluruh alam semesta dan tidak ada andil makhluk dalam menciptakannya. Kita sebagai makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala,
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Maha Perkasa. Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak membutuhkan kita. Maka semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang beribadah dengan sebenar-benarnya kepada Allah, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan langit dan menjadikannya langit sebagai 7 lapis langit atau 7 tingkat langit. Nah, pada ayat yang mulia ini disebutkan sab'a samawat, yaitu 7 langit. Ya. Nah, sab'a samawat itu terdapat kata langit, yang mana kata langit itu adalah samaun. Samaun artinya langit. Jamaknya adalah samawatun, yaitu langit-langit. Dan langit-langit dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 7. Maka kalau kita tambahkan adat atau bilangan 7, maka yang bilangannya ditaruh depan, adatnya ditaruh depan, ya, dan makdudnya ditaruh belakang. Karena samaun jadi dalam hal ini samaun itu mu'annas nggih. Maka kalau diberi adat 7 menjadi sab'u samawatin, 7 langit. Nah, demikian yang dapat disampaikan. Semoga bisa difahami. Selanjutnya sebagaimana biasa ada 3 tugas. Yang pertama membaca, yang pertama menulis, kemudian membaca. Adapun yang ditulis yaitu dari kata majallatun sampai pada sab'u samawatin. Dan untuk tugas ketiga mengerjakan evaluasi, insya Allah soalnya akan dibagikan di grup yang ada. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan, dan apabila ada koreksi atau mau yang disampaikan atau ditanyakan, maka silakan disampaikan di grup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.